Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Indah Sari Palinrungi. Saya adalah salah satu dosen program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan PKDP di PTP UIN Alauddin Makassar dan berada di kelompok 3A. Sebentar lagi saya akan mempraktekkan cara mengajar di dalam kelas. Yuk sama-sama kita ke kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akan mengabsen kalian lewat Lentera, tetapi karena sekarang laptop saya belum dinyalakan, berarti saya absen manual. Nanti saya akan menginput lewat Lenteranya kalian. Ilham Maya, Ada Bu. Anissa, Ada Bu. Muhammad Rifkan, Hadir. Andi Muhammad Ridwan Baso, Hadir. Ahmad Fahri, Hadir Bu. Naija Herfiza, Muhammad Iqbal, Fadi Julia, hadir Bu. Kemarin kita sudah membahas, sudah siap menerima materi? Siap Bu. Baik. Saya akan menjelaskan dulu. Kemarin kita sudah belajar apa-apa saja atau apa itu pengantar hukum pidana. Sekarang karena kita sudah pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang sumber dari asas-asas hukum pidana. Ada yang tahu apa itu hukum pidana? Dari pertemuan pertama kita kemarin? Ada yang tahu apa itu hukum pidana? Boleh? Hukum pidana adalah suatu aturan yang mengatur apa saja yang dilarang beserta sanksinya. Ada lagi? Oke, silakan. Hukum pidana adalah aturan-aturan yang digunakan negara untuk mengatur norma-norma kehidupan masyarakat negara, dan jika masyarakat melanggar hukum aturan-aturan tersebut akan dijatuhi nastapa oleh negara. Apa itu nastapa? Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Jadi kita akan membahas apa-apa sumber dan asas-asas hukum pidana. Oke, hari ini saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dan akan membahas kasus. Setelah itu kalian akan menganalisis sumber hukum dan asas yang digunakan dalam kasus tersebut. Saya akan membagi kalian ada berapa orang? Ada 28 atau 25-an, berarti bisa 5 orang ya? Oke, silakan kalian berhitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, Bukan 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3. Oke, silakan kalian duduk sesuai dengan hitungan nomornya tadi.
Oke, tadi sudah dibaca kasusnya dan kalian sudah berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silahkan kelompok 1, apa jawaban dari kelompok kalian? Yang pertama itu, apakah perbuatan pelaku dapat dipidana? Silahkan kelompok 1. Menurut kami, dari beberapa diskusi dan dialektika yang kami lakukan, itu sebenarnya tetap harus dipidanai dalam perkara tersebut atau perbuatan pelaku tersebut. Karena kenapa? Kita tetap harus mengingat bahwa ada namanya tujuan hukum, dan kita tetap bernaung ketika ada suatu perkara lalu ingin memutuskan suatu perkara apakah tetap dipidana atau tidak. Itu sekian. Oke, silakan. Masih ada yang mau menambahkan kelompoknya? Kalau tidak ada, kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, terkait nomor 1 yaitu pertanyaan apakah perbuatan pelaku dapat dipidanakan. Jadi hasil diskusi kami terkait pertanyaan kami yaitu tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pada kasus tersebut, jawaban kami dapat dipidanakan sebagaimana yang telah tertulis di pasal 30 junto pasal 51 ayat 1 di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki unsur yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan atau perusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data yang autentik. Dan tindak pidana yang seperti ini dia diancamkan pidana paling lama 12 tahun penjara dan atau denda paling banyak 12 miliar. Hanya itu. Mungkin bisa ditambahkan saudara? Ya, menurut saya dari permasalahan di atas dan unsur-unsur yang telah diterangkan oleh saudara saya ini semuanya itu masuk, Bu. Memenuhi unsur. Memenuhi unsur. Mungkin segitu. Oke, kita lanjut lagi ke kelompok 3. Silahkan kelompok 3 yang mana? Jadi dalam pertanyaan bagaimana penerapan asas legalitas dalam kasus tersebut yang sudah dijelaskan tadi. Jadi hasil dari diskusi kami, pertama asas legalitas sendiri itu adalah tidak ada tindak pidana jika tidak ada aturan yang mengatur. Kemudian dalam kasus ini setelah kami diskusikan tadi, kami menemukan bahwa ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang ITE pasal 36 yang dimana bunyinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 sampai dengan 34 yang mengakibatkan kerugian material bagi orang lain. Dalam kasus tersebut tadi dijelaskan bahwa ada kerugian dari pihak korban. Jadi jelas jika digunakan asas legalitas itu termasuk dalam pasal 36. Kemudian secara garis besar Undang-Undang ITE ini juga mengatur perbuatan yang dilarang terkait penyebaran informasi digital atau cybercrime. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Saudara Faik, terkait pasal sanksi dari kemudian penerapan pasal 51 ya. ayat 2 junto pasal 36 Undang-Undang ITE itu dimungkinkan apabila penyalahgunaan data pribadi dilakukan secara sengaja dan melawan hukum melalui sarana elektronik sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Jadi ancaman pidananya adalah penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah.
Baik, silahkan kelompok 4 mengutarakan apa hasil diskusi dari kelompok 4. Baik, saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari atau membawakan hasil diskusi kami. Dan pertanyaannya itu, apakah alasan tidak mengetahui hukum dapat menghapus pidana? Nah, hasil dari diskusi kami ini tidak, karena dalam hukum itu berlaku prinsip ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf. Nah, yang artinya setiap orang dianggap mengetahui hukum yang telah diundangkan dan berlaku umum. Jika ketidaktahuan hukum dijadikan alasan untuk bebas dari pidana, maka penegak hukum akan sulit dilakukan karena setiap pelaku dapat mengadu dan tidak mengetahui masalah tersebut. Mungkin ada tambahan? Dari kayaknya, Bu. Oke, kita lanjut ke kelompok 5. Silahkan kelompok 5 apa jawabannya dari pertanyaan di atas? Baik, saya akan jelaskan pertanyaan dari kelompok 5, yaitu bagaimana penerapan asas teritorialitas apabila teknologi digunakan lintas negara. Berdasarkan asas teritorialitas pasal 2 KUHP, negara berwenang mengadili pelaku karena perbuatannya akibat kerugian yang ditimbulkannya pada negara tersebut. Meskipun kasusnya melibatkan teknologi lintas negara, namun sesuai asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP, pelaku dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur melalui undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan yang dilakukan. Jika belum ada aturan pidananya sama sekali, maka pelaku tidak dapat diadili. Namun korban tetap dapat menuntut haknya untuk ganti rugi melalui pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Sekian itu pemaparan dari kelompok 5. Ada yang mau menambahkan kelompok 5? Oke, dari kasus yang tadi ada di atas, kita sudah mendengarkan apa pertanyaan dari kelompok 1 itu apa, sudah termasuk dalam asas legalitas, perbuatan itu sudah termasuk dalam tindak pidana, yang menjawab itu adalah asas legalitas. Terus yang kedua, apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban? Ya, dengan masuknya itu berarti dia masuk dalam asas kesalahan. Setelah itu, apakah hukum di Indonesia berlaku? Sangat-sangat berlaku. Kenapa? Karena kita mempunyai itu asas teritorial. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas apa itu asas legalitas karena kalian sudah bedah kasusnya. Setelah itu, apa itu asas kesalahan dan asas teritorial. Baik, saya akan memberikan tugas individu untuk kalian semua. Oke, karena kita sudah membahas tadi per kelompok, jadi minggu depan saya mau kalian ada tugas individu. Tugas individu itu judul tugasnya analisis penerapan asas-asas hukum pidana dalam penyelesaian kasus. Terus ditulis tangan laporan analisis kasusnya. Setelah ditulis tangan, difoto dan dikumpul melalui Google Drive dan Lontera. Oke, sudah paham bagaimana cara pengumpulan tugasnya kita? Masih ada pertanyaan? Sebelum saya tutup perkuliahan pada sore hari ini, masih ada yang mau bertanya? Oke. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.